يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayahnya dan juga taufiknya maka kita masih bisa berjumpa kembali di tempat yang penuh barokah ini guna melanjutkan kajian yang insyaallah akan berlanjut terus, kecuali jika ada uzur di dalam membahas entah itu permasalahan kesehari-harian atau membahas dari kitab-kitab para ulama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan dua kenikmatan sekaligus, yang banyak kenikmatan ini dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia itu lupa, tidak mengetahui, yaitu kenikmatan as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Dua kenikmatan yang begitu besar, yang banyak daripada kaum muslimin atau manusia jika mendapatkan kedua kenikmatan ini mereka habiskan dengan cuma-cuma. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bersenang-senang di atas permukaan bumi. Dan mereka tidak sadar bahwasannya kenikmatan itu insya Allah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama bahwasannya Al-Qur'an merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat, memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti para nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh mempunyai mukjizat. Nabi Ibrahim juga mempunyai mukjizat. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang sangat banyak. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Para nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka mukjizat. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat agar bisa menjadi tameng untuk menghadapi umatnya. Dan salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an.
Naam, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan wa kana khuluquhu al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Di dalam riwayat yang lainnya ada seseorang bertanya, "Wa kaifa kana khuluqur Rasul?" Bagaimana akhlaknya Rasul? Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Maka orang itu mengatakan, "Bala, iya. Saya membaca Al-Qur'an." Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa inna khuluqar Rasul kana Al-Qur'an." Bahwasannya akhlaknya Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Siapa yang ingin mengetahui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan dia membaca Al-Qur'an. Lalu apa saja yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Ada khabar atau berita-berita tentang perkara gaib. Ada juga berita-berita yang kita mampu melihatnya. Di dalam Al-Qur'an juga ada berita tentang masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga itu terdapat hukum-hukum syariat. Ini dihalalkan, ini diharamkan, ini dilakukan, ini dijauhi, ini tauhid, ini syirik, jauhi. Itulah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk kehidupan yang baik, memperoleh jalan yang selamat baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Al-Quran itu mencakup dunia dan akhirat lengkap. Kalau seandainya di sana ada orang-orang yang mengatakan, "Taib, kalian mengatakan Al-Quran itu lengkap. Kalian mengatakan Al-Quran itu mengajarkan segala sesuatu. Lalu apakah di dalam Al-Quran itu mengajarkan kalian tata cara membuat mobil, pesawat, rumah? Buka Al-Quran, apakah kalian mendapatkannya?" Maka kita katakan memang benar. Secara khusus kita tidak diajarkan. Akan tetapi jika engkau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, engkau pahami di dalam Al-Quran itu secara baik, maka di sana ada ayat Al-Quran, ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk belajar. Dan belajar ini umum. Belajar perkara dunia, terkhususnya untuk perkara akhirat. Apa itu ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada mereka yang mengetahui jika kalian tidak paham. Mau perkara agama, mau perkara dunia, jika kalian tidak mengetahui, tanya kepada mereka yang lebih mengetahui. Kalian akan diajarkan. Lengkap Al-Qur'an. Lengkap. Terkhususnya di dalam permasalahan agama. Untuk permasalahan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran jika kita buka dari awal sampai terakhir, kalau tidak kita diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan, diperintahkan untuk tauhid, perkara yang haram ditinggalkan, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik. Diperintahkan melakukan sholat, membayar zakat, menolong sesama kaum muslimin, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada saudara-saudara, tetangga. Di dalam Al-Quran kita diajarkan. Dan disitulah makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat
yang memerintahkan kita untuk menjauhi banyak sekali perbuatan atau perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhunn inna ba'dadh-dhunni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari perbuatan adzon, karena sesungguhnya sebagian daripada dzon ini adalah sesuatu yang merupakan dosa. Dan janganlah kalian melakukan tajassus, dan janganlah kalian melakukan ghibah. Ayat itu melarang kita untuk melakukan adzon, tajassus, dan ghibah. Dzon di sini yang diinginkan adalah prasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berprasangka buruk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari prasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka buruk itu sebagian merupakan dosa. Jauhi. Jauhi prasangka buruk. Dan prasangka buruk ini terbagi menjadi dua. Ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada prasangka buruk kepada manusia. Yang pertama, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang haram. Jauhi. Tinggalkan. Bagaimana mungkin kita seorang hamba, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Rabbul Alamin, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana mungkin kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Haram. Ingat ya muslim, semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang engkau dapati di dunia ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menghirup udara, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Engkau makan, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau berjalan di atas permukaan bumi, mampu melihat, berkendaraan, semuanya itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Lalu bagaimana engkau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Baru ditimpa sakit, mengeluhnya minta ampun. Aduh, kenapa saya sakit? Tetangga sebelah, alhamdulillah sehat-sehat terus, saya sakit. Berarti Allah Subhanahu wa taala membenci saya. Tidak. Tidak begitu. Baru mendapat permasalahan sedikit, langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih banyak biasanya orang-orang berprasangka buruk itu terhadap perkara dunia. Biasanya banyak sekali di dalam perkara dunia. Kita lihat sebagian orang yang dia itu mencari dunia, pergi pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, putar otak sampai kepala botak. Dia tidak mendapati sesuatu kecuali sedikit saja. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali sedikit. Capek dia keluar pagi sampai malam, tidak mendapatkan sedikit. Kemudian dia melihat saudaranya di sebelah santai. Dari pagi orang pergi sholat subuh, dia tidur. Kemudian sampai jam 8 dia pergi mulai beraktivitas untuk mencari dunia. Temannya ini atau saudaranya ini masih santai, ngopi, makan sarapan, makan gorengan. Lalu dia pergi bekerja tetangganya mulai jam 10 sampai mungkin asar pulang, sedangkan dia sampai malam. Dan dia lihat lagi saudaranya ini tidak pernah melakukan ibadah, tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, asar. Dan rezekinya itu lancar. Rezekinya itu lancar. Sedangkan dia pergi pagi, banting tulang, kerja keras berat, pulang malam, dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali sedikit. Langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kenikmatan? Padahal saya sudah rajin sholat. Saya sholat 5 waktu. Saya rajin berpuasa. Kenapa saya sedikit sekali mendapatkan harta? Kenapa saya sedikit sekali mendapatkan uang? Langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram. Tidak boleh. Akhirnya dia juga mulai tinggalkan sholat. Tidak mau beribadah. Ingin ikut-ikutan sama seperti saudaranya. Ketika dia mulai meninggalkan sholat, langsung rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Ini adalah cobaan dari syaitan. Ini adalah cobaan, bukan kenikmatan. Engkau hilang, tidak beribadah, meninggalkan ibadah, kejar dunia, itu cobaan. Kemudian rezekimu lancar, itu cobaan, bukan kenikmatan. Hati-hati. Coba kita lihat bagaimana para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka termasuk orang-orang yang bergelimpangan dengan harta? Apakah kehidupan mereka itu selalu dipenuhi dengan kenikmatan? Makan enak, bangunan megah, mewah? Tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah pingsan disebabkan karena lapar. Para sahabat sekitar 70 orang nginap di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka itu pakaiannya cuma selembar. Makan susah, ashabul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari ketika sedang melakukan peperangan, beliau menggali sebuah parit dalam keadaan perut beliau, baju tersingkap dan perut beliau itu terganjal dengan batu disebabkan karena lapar. Apakah Allah Subhanahu wa taala membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya? Tanda tanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kelaparan. Para sahabat juga begitu, para ulama sebelum kita juga sama. Apakah Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, tidak mencintai mereka? Tidak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik umat manusia adalah zamanku. Kemudian setelahnya. Sebaik-baik manusia. Mereka lapar. Bahkan sebagian sahabat tidak memiliki makanan. Mungkin kadang mereka makan itu 3 hari kemudian. Kita baru naik motor yang mungkin beda zaman saja, langsung mengeluh minta ampun. Padahal kenikmatan yang dia dapati itu sudah cukup besar dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua adalah berprasangka buruk kepada manusia. Ini sulit. Jujur, ini sulit. Terkadang seseorang dia itu mampu tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kepada manusia susah. Berprasangka baik kepada saudaranya susah. Tetapi berprasangka buruk kepada saudaranya gampang. Banyak. Sedikit-sedikit lihat saudaranya berprasangka buruk. Saudaranya melakukan ini, dia langsung berprasangka buruk. Saudaranya bikin sesuatu yang mungkin sesuatu itu saudaranya belum paham apakah halal atau haram, langsung berprasangka buruk. Tidak boleh. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas Ya ayuhan nas ijtanibu katsiran minadh-dhunn fa inna ba'dadh-dhunn taib. Iyyakum wadh-dhunn fa inna adh-dhunna akdzabul hadits. Jauhilah kalian berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berkata kepada para sahabatnya, jauhilah kalian berprasangka buruk. Tidak boleh kalian berprasangka buruk kepada saudara-saudara kalian. Terkhususnya pada saat-saat sekarang, di saat pandemi Corona ini muncul, banyak sekali kita saling berprasangka buruk kepada saudara-saudara sesama Muslim.
belum jelas khobar, belum jelas berita, langsung berprasangka buruk, vonis. Ini tidak boleh. Kita harus berprasangka baik kepada saudara kita, bukan berprasangka buruk. Ana sendiri ada cerita terkait dengan pandemi atau corona. Di sana ada satu keluarga yang qadarullah, keluarga ini terdiri dari kakek, maksudnya bagian atas, kemudian anak dan cucu. Qadarullah cucunya ini terkena, ditimpa sakit, penyakit panas atau flu semisalnya. Kemudian datang keluarga ini yang cucunya sakit, datang ke sebuah rumah yang dianggap, mereka tuduh bahwasanya orang ini yang mendatangkan virus corona. Bahaya. Datang ke rumah saudaranya yang muslim, datang marah-marah, mengamuk. Kamu begini, kamu yang menyebabkan cucu saya terkena virus corona. Kamu tidak jaga diri, kamu gara-gara bergaul dengan si fulan, marah-marah, sebarkan ke tetangga, segala macam perkataan. Lihat, sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk di rumahnya orang, sebarkan ke tetangga dengan adab yang buruk. Bagaimana akhir daripada apa yang dia katakan? Dan dia katakan, pokoknya harus tes. Kita ingin lihat siapa yang kena. Dia katakan kepada orang yang dia tuduh. Alhamdulillah orang yang dia tuduh melakukan tes. Satu keluarga negatif. Sudah datang marah-marah di rumahnya orang, ternyata yang dia marah-marah negatif. Cucunya yang sakit dites negatif. Padahal panas flu, bukan corona. Negatif. Anaknya negatif. Dia yang mengamuk positif. Malu atau tidak? Sudah datang mengamuk tidak jelas, marah-marah. Dites dia yang positif. Yang lain yang dituduh tidak terkena. Malu atau tidak? Malu. Makanya jangan berburuk sangka kepada saudaramu. Jika memang begitu, jika engkau merasa bahwa saudaramu itu yang menyebabkan terkenanya pandemi, datang baik-baik, bicara, nasihati, bukan mengamuk. Setelah mengamuk salah, malu sekali. Oleh karena itu berburuk sangka, jauhi. Jangan suka berburuk sangka. Berikanlah uzur kepada saudaramu. Engkau melihat saudara melakukan sesuatu yang mungkin itu jauh daripada akal sehatmu, berikan uzur. Dan orang yang sudah memiliki penyakit hati buruk sangka pasti akan turun kepada derajat berikutnya. Apa itu? Tajassus. Apa yang dimaksud dengan tajassus? Mencari-cari kesalahan saudaranya. Jalan ke sini cari kesalahan saudaranya yang dia iri, yang dia berprasangka buruk dengannya. Jalan ke sana cari lagi kesalahan saudaranya. Kemudian turun kepada tingkat berikutnya, ghibah. Menyebarkan aib saudaranya. Kalau seandainya kita paham bagaimana dosanya ghibah pada hari kiamat, pembalasan untuk orang-orang yang melakukan ghibah, lebih baik kita diam di rumah daripada kita melakukan ghibah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang merugi? Para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, ya Rasulullah, orang yang merugi adalah mereka yang tidak memiliki harta, mereka yang tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan orang yang rugi. Akan tetapi orang yang rugi adalah mereka yang pada hari kiamat datang dengan pahala solat, datang dengan pahala zakat, datang dengan pahala haji, datang dengan pahala puasa. Akan tetapi dia sudah menumpahkan darah saudaranya. Dia telah memukul saudaranya. Dia telah mencela saudaranya. Dia telah melakukan ghibah terhadap saudaranya. Kemudian pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Rugi atau tidak? Engkau capek beribadah puluhan tahun sampai jidat itu hitam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat pahalamu dikasih kepada orang yang engkau gibahi, orang yang engkau zalimi. Setelah pahalamu itu habis, engkau masih punya utang ghibah,
sama saudaramu itu, diambil keburukannya, dilempar kepadamu. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Masuk ke dalam neraka. Sudah tidak punya amalan kebaikan, kemudian diberikan amalan keburukan. Yang tersisa adalah masuk di dalam neraka. Makanya jauhi perbuatan adzon, buruk sangka, supaya engkau tidak menjadi tajassus, mencari-cari kesalahan saudaramu. Kemudian jika mulai tajassus, pasti dia akan merembet kepada perbuatan atau perbuatan ghibah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah atau Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inna baqa'a dhanni su bil qalb fa inna baqa'a dhanni su bil qalb ala sahibihi la yujarridu ala dhalik bal la yazalu bihi hatta yaqulu ma la yambagi wa yaf'alu ma la yambagi. Dan orang-orang, jika buruk sangka itu sudah ada di dalam hati seseorang, maka itu dia tidak akan tetap, pelakunya itu tidak akan tetap begitu saja. Pasti dia akan melakukan yang lebih daripada berburuk sangka. Pasti dia akan melakukan yang lebih daripada berburuk sangka. Sampai-sampai dia akan berkata-kata dengan sesuatu yang tidak pantas, dan dia akan melakukan perbuatan yang tidak pantas akibat buruk sangka. Makanya jauhi kita daripada perbuatan buruk sangka, karena itu merupakan perbuatan dosa dan juga akan merembet kepada buruk atau amalan-amalan keburukan yang lain. Dan dari sebab itu kita jauhi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik.